Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat level kelas 3. Hari ini Ustazah Ayu mau menyapa dulu teman-teman yang ada di level kelas 3. Ada kelas Imam Bukhari. Halo Sobaul Khair. Kemudian Imam Muslim. Halo Imam Muslim. Kemudian ada Ibnu Taimiyah. Halo anak-anak Ibnu Taimiyah. Kemudian ada Ibnu Kasir. Ibnu Kasir, good morning. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala pujian yang milik Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah hari ini Ustazah Ayu diberi kesempatan oleh Allah kembali untuk bisa menyapa teman-teman khususnya yang ada di level kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya masih dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 dan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ini, wabah ini, sehingga kita bisa beraktivitas tanpa harus was-was, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah tanpa harus takut dan sebagainya, dan tentunya kita bisa ke sekolah bertemu dengan ustadz dan ustazah juga dengan teman-teman. Ya, selamat berikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah, dari sekarang sampai nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pada Ustazah Ayu bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di level kelas 3 loh. Iya. Ya meskipun masih melalui video, masih daring, belum bisa tatap muka, tapi mudah-mudahan ini semuanya tidak mengurangi semangat teman-teman ya untuk mengikuti kegiatan daring, dan juga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Dan oleh karena itu kita tetap harus bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu pandai bersyukur, bukan hamba Allah yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ustazah Ayu mau ice breaking. Yeay. Ya, ice breaking kita mau tepuk sehat. Jadi tangannya teman-teman semua begini, kita mau nyanyi tepuk sehat. Ada nyanyiannya, ada gerakannya. So, harus konsentrasi, oke? Nih, saya sadar hidup sehat, semangat, oh iye. Saya sadar hidup sehat, semangat, oh iye. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat, semangat, oh iye. Yeay. Mudah-mudahan teman-temannya setelah menyanyikan lagu ini semuanya punya aura positif untuk tetap menjaga kesehatan sehingga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, are you ready? Yes, I am ready. Yeah. Bisa diikutin? Are you ready? Yes, I am ready. Yeah. Okay, before we study our meeting now, let's open by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And today we will study about pendidikan agama Islam, yaitu materinya tentang kandungan surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu kandungan surat An-Nasr. Tapi sebelum Ustazah bahas tentang kandungan surat An-Nasr, Ustazah akan bacakan terlebih dahulu surat An-Nasr ya. Nanti teman-teman bisa diikuti untuk bacaannya, kita perbaiki bersama-sama makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya biar semuanya benar. Oke, bisa diambil Al-Qur'annya. Ustazah bacakan ya untuk surat An-Nasr-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pertama, kita lanjut ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat kedua. Ayat terakhir, ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya,
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Baik, teman-teman, surat An-Nasr itu merupakan surat ke-110 dalam Al-Qur'an. Dan ini termasuk surat Madaniyah. Anak-anak yang soleh dan soleha, An-Nasr itu berasal dari kata nasoro yang artinya menolong. An-Nasr itu mempunyai arti pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Nah, kandungan surat An-Nasr ini menjelaskan bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan juga kemenangan kepada Nabi Muhammad berserta dengan kaumnya atau umat Islam. Kita tergolong umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Surat yang kedua itu adalah surat Al-Kautsar. Kita bacakan dulu surat Al-Kautsarnya ya. Ustazah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat kedua. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ketiga. Artinya, sungguh kami telah memberimu, yaitu Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang membencimu, Dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dan untuk surat Al-Kautsar ini merupakan surat ke-108 dalam Al-Qur'an. Dan surat Al-Kautsar ini termasuk surat Makkiyah. Nah, kalau tadi An-Nasr surat Madaniyah, itu surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kalau Al-Kautsar ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berarti posisinya Rasulullah masih ada di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Sedangkan makna Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Kalau tadi An-Nasr itu adalah pertolongan, kalau Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Teman-teman tahu nggak Al-Kautsar itu apa? Al-Kautsar itu adalah nama sebuah telaga atau sungai yang ada di surga. Di dalamnya akan banyak nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan ketika kita masuk surga. Makanya Al-Kautsar ini memiliki arti nikmat yang banyak. Nah, untuk kandungannya, kandungan surat Al-Kautsar ini, yang pertama itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur, karena di situ Allah sudah menjelaskan, sudah memberi nikmat yang banyak, gitu ya. Dari nikmat banyak itu kita diperintahkan untuk pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kita tidak menjadi manusia yang kufur terhadap nikmatnya Allah, tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, pandai bersyukur. Sekecil apapun itu nikmatnya, kita harus syukuri itu semuanya, gitu. Kandungan surat Al-Kautsar berikutnya adalah perintah untuk mendirikan sholat dan juga berkurban. Nah, sholat ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa aja? Nikmat sehat jasmani rohani, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, bahagia, nikmat kebahagiaan, kemudian nikmat rezeki, nikmat hari ini teman-teman bisa menyaksikan video Ustazah Ayu, itu juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa teman yang hari ini belum bisa menyaksikan video, mungkin karena sakit, mungkin sedang ada kesibukan dan sebagainya. Jadi nikmat sekecil apapun itu kita harus pandai untuk bisa mensyukurinya. Bersyukur yang paling mudah itu adalah dengan cara mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak mengucapkan hamdalah ya. Kemudian berkurban itu adalah berbagi hewan kurban kepada fakir miskin, yatim piatu, ataupun orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kurban. Itu juga merupakan salah satu
bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, itu kalau tadi materi kita hari ini tentang kandungan surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. So, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah kita akan meraih kemenangan. Kemudian jangan lupa untuk selalu pandai bersyukur ya. Bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun itu nikmatnya, kita syukuri. Bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mendirikan sholat, jangan lupa, berarti mulai hari ini sudah tidak ada yang bolong-bolong lagi sholatnya ya. Harus full, harus lengkap 5 waktu. Kalau bisa sunnahnya juga ditambah. Baik, untuk tugas hari ini PAI tugasnya adalah menghafalkan surat An-Nasr dan Al-Kautsar dengan bacaan yang baik dan benar, makhrajul huruf, panjang pendek, dan tajwid yang benar ya. Tadi Ustazah Ayu sudah memberikan contohnya. Kemudian kalau sudah hafal bisa kirim lewat voice note kepada ustazahnya masing-masing. Kemudian tugas yang kedua adalah yuk belajar melemaskan kembali. Kita mau menulis ayat Al-Quran. Teman-teman boleh pilih mau surat An-Nasr atau Al-Kautsar. Pilih salah satu surat, ditulis yang rapi, yang rajin, yang bagus. Kalau sudah selesai dokumentasi, kemudian kirim ke ustazahnya masing-masing. Oke, I think enough untuk pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Thank you very much for your attention and see you next time. Masya Allah. Terima kasih banyak ya untuk hari ini buat teman-teman yang sudah menyaksikan video Ustazah. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah mohon ampun bikala astagfirullahaladzim, dan kepada anak-anak hebat level kelas 3 Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.